Ramainya pemberitaan hingga menjadi berita nasional tentu membuat kasus ini tak bisa dianggap remeh. Tuduhan tindak kejahatan terhadap anak di bawah umur hingga kabar tuduhan pengguguran janin kian santer terdengar. Oke, jadi ada live-nya Mail itu bocor, dan dari live-nya tersebut menjelaskan bahwa si Laura masih membela kekasihnya. Berikut videonya, guys. Maksudnya dia masih mau menjalani apapun yang diminta oleh pihak kepolisian. Kalau masalah anak, kalau dia membaca di state of mind dia masih dia masih ingin membela kekasihnya karena merasa bahwa orang ini adalah my life yang designing kita harus bisa merasakan, memposisikan. Iya sih, kita mesti berempati bahwa memang hal itu yang memang terjadi terhadap Laura. Makanya ada poin soal brainwash, ada poin soal dia lu masih ngeliat pakai makanya ya, tapi Laura udah mulai tenang. Jadi live Mail ini sebenarnya nggak sengaja untuk merekam perbincangan antara Bang Edwin, yaitu abang dari Nikita Mirzani atau om dari Loli, tapi memang nggak sengaja aja gitu. Dan ini bocor, kemudian ada yang nge-record ya gitu, tayangan live-nya ini kemudian tersebar gitu. Jadi di video ini kita dengerin sekali lagi. Maksudnya dia masih mau menjalani apapun yang diminta oleh pihak kepolisian. Kalau masalah anak, kalau dia membaca di state of mind dia masih dia masih ingin membela kekasihnya karena merasa bahwa orang ini adalah my life yang designing kita bisa. Oke, jadi captionnya itu menuliskan Edwin kakak Nikita menjelaskan kondisi Laura. Ini live-nya terjadi sekitar 1-2 hari yang lalu. Maksudnya live-nya ini dilakukan sekitar 1-2 hari yang lalu. Edwin nggak sadar kalau Mail masih live, katanya gitu. Kemudian di bawah, Laura masih ingin membela kekasihnya. Jadi dari perbincangan yang ada dalam video live-nya ini, itu Bang Edwin menceritakan kondisi Laura pada saat ini, yang masih menanyakan gitu ya kondisi kekasihnya seperti apa. Kemudian juga masih membela nih posisi dari kekasihnya sendiri, yaitu terduga Fadel ini gitu, bahwa ya maksudnya nggak segampang itu ya, maupun biarpun sekarang kondisinya Loli dan Fadel itu harus dipisahkan karena Loli harus berada di rumah aman atau safe house ya untuk melakukan beberapa terapi, itu anjuran dari orang tuanya. Ya Bang itu menjelaskan di situ bahwa ya memang Laura masih sering membela gitu ya ketika ada perbincangan menyangkut nama kekasihnya di dalamnya gitu. Oke, kita akan baca beberapa komentar dari warganet menanggapi video yang lagi viral ini ya, video bocor live-nya Mail yang bocor gitu ya tentang kondisi Laura gitu. Ada yang bisa jelasin nggak dia ngomong apa, katanya gitu. Ini ada yang menjawab, aku kemarin nonton sampai akhir. Intinya Loli atau Laura masih nyari-nyari dan bela-bela Fadel karena dia masih anggap yang ada buat dia cuma Fadel gitu. Tapi Laura masih ikutin permintaan kepolisian gitu. Iya sih, Bang Fahmi ketika itu juga mengupdate kondisi Laura ketika ada visum tambahan. Itu Laura dengan bersedia gitu ya, dengan sukarela ya mengikuti prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan visum tambahan ketika itu ya gitu. Jadi lebih tenang sih sebenarnya Laura, udah nggak kayak awal dimana dirinya ketika itu dijemput oleh ibunya gitu ya. Nih ada juga pasti masih nyari kan ya, walaupun diterapi dengan cara apapun itu butuh proses dan waktu. Sabar itu nggak gampang, apalagi sampai 2 kali nih ya abor-bor itu ya, itu nggak mudah menghilangkan rasa cintanya Sabar. Iyalah, apalagi di masa-masa kisaran umurnya Loli yang masih remaja gini, kemudian pertama kali mungkin
nggak tahu, bukan pertama kali, karena ada beberapa mantan Loli. Maksudnya ini mungkin yang nyangkut banget gitu. Jadi masuknya kekasihnya Loli itu tepat banget di mana kondisinya si Laura ketika itu emang lagi nggak baik-baik saja gitu. Jadi momennya itu pas gitu ketika si kekasihnya ini masuk ke kehidupan Laura, kemudian Laura lagi membutuhkan sosok yang mungkin bisa mensupport dia gitu. Itu kenapa yang bikin Laura benar-benar bisa seperti sekarang gitu ya kepada kekasihnya gitu loh. Ada tanggapan lagi di bawahnya. Itu butuh waktu bertahun-tahun, malah buat di terapi, apalagi udah pernah ya harus dihipnotis. Aduh, nggak perlu ya. Kita doakan kakak semoga ke depan bisa jadi anak yang lebih baik lagi. Iya, amin gitu ya. Jadi memang untuk saat ini kan memang sedang dilakukan beberapa terapi, kemudian ada bimbingan dari beberapa orang-orang yang kompeten lah ya di bidangnya untuk mensupport Laura agar mental dan psikisnya itu bisa balik lagi seperti dulu gitu ya. Jadi kan memang pada dasarnya Laura itu memang anak yang nurut, baik gitu ya, sopan segala macam gitu. Jadi untuk mengembalikan ke core-nya Laura gitu itu butuh waktu sih gitu ya. Apalagi waktu 2 tahun itu mungkin banyak yang dialami oleh Laura gitu ya. Ada beberapa guncangan mungkin yang dihadapi dia, jadi itu perlu proses ya untuk mengembalikan psikisnya gitu bisa kembali seperti dulu lagi. Oke, komentar selanjutnya, sudah kuduga. Apa sih? Menduga apa ini? Mending cari ustadz untuk doain Laura deh, karena ini anak kecintaan udah di luar Nurul, kayak diapa-apain aja. Ya memang diapa-apain gitu ya, tuduhannya memang ya bermacam-macam ya, kita nggak bisa bilang itu benar karena masih dalam proses penyidikan juga dari pihak kepolisian. Yang jelas kondisi Laura ya memang seperti itu adanya yang bisa diupdate oleh keluarganya gitu ya untuk saat ini. Si Padel sering bilang ke si Laura kalau cuma dia doang yang selalu ada buat Laura. Cuman dia doang yang nemenin Laura kapanpun dimanapun, dan cuman dia doang yang ngerti dengan keadaan Laura. Orang lain nggak peduli gitu ya. Seperti aku bilang tadi ya, masuknya si kekasihnya si Laura ini, atau sebut saja Fadel ini, emang pada momen-momen riskannya si Laura ketika itu gitu. Dan mungkin Laura emang di posisi ketika itu ya memang kan tahu sendiri ya, warganet itu emang wah parah sih. Mungkin aku sendiri juga nggak akan kuat sih menghadapi apa ya, bisa dibilang hujatan demi hujatan lah yang dialami atau juga yang harus dijalani Laura kemarin gitu ya. Beberapa tahun terakhir kemarin itu nggak mudah gitu. Jadi ya mungkin masuknya si Fadel ini emang pas lah gitu. Laura lagi butuh sosok yang bisa ngertiin dia gitu. Jadi itu mungkin nyangkut banget di hatinya gitu ya. Ketika dia sedih gitu, mungkin ini spekulasi aku pribadi. Ketika dia sedih, dia butuh orang lain gitu, sosok yang mungkin bisa dia percaya. Ya mungkin ketika itu ada si Fadel ini di sampingnya gitu ya. Ya itu momennya pas sih. Jadi diduga ya itu suara dari omnya Laura, yaitu Bang Edwin. Di video tersebut menyebut jika ponakannya masih terus membela Fadel hingga saat ini. Dengan sangat dewasa, terdengar Om Laura tersebut berusaha memahami kondisi ponakannya saat ini yang masih dalam proses. Proses apa? Proses untuk menjadi Laura yang lebih baik lagi. Nah, di video itu menyebutkan bahwa kita juga perlu berempati, katanya omnya Laura ya. Berempati dengan apa yang dirasakan Loli atau Laura saat ini. Meski jika diruntut nih ya, akan menuntun kita ke arah cinta-cintaan sebenarnya. Namun, Edwin, om Laura berusaha mengerti perasaan ponakannya ya, gitu. Yang memang masih menyimpan rasa yang begitu mendalam terhadap kekasihnya ini. Jadi diduga Laura masih beranggapan bahwa kekasihnya lah yang selama ini selalu ada dan selalu paling mengerti dirinya selama ini. Nah, padahal ya gitu sudah banyak nih rumor yang mengatakan jika diduga nih Laura
telah dimanfaatkan secara materi ini ya gitu. Rumornya kan seperti itu. Bahkan diduga juga Laura ini juga turut membiayai ya atau menopang kehidupan dari si kekasihnya ini untuk kebutuhan kekasihnya, bahkan untuk biaya untuk hobinya hingga uang jajan dari kekasihnya tersebut. Nah, bahkan sebelum kasus ini menjadi viral seperti sekarang itu sempat juga muncul di mana katanya jadi si Laura ini hampir aja membelikan motor custom katanya untuk kekasihnya tersebut, yang itu harganya ya waduh fantastis sih. Dan dari keterangan ibunya yaitu Nikita Mirzani menjelaskan beberapa saat lalu memang kondisinya Laura sendiri itu dalam keadaan baik-baik saja gitu ya, berada di rumah aman yaitu atau juga bisa disebut safe house. Jadi Laura dalam kondisi baik dan berada di tempat yang layak ya, serta didampingi orang-orang yang berkompeten seperti aku bilang tadi ya, berkompeten dalam bidangnya gitu. Dan di sana katanya Laura juga mendapatkan bimbingan dan juga support dari lingkungan barunya. Jadi hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memulihkan mental dan psikis dari Laura sendiri. Dan sejauh ini ibunya juga menyampaikan hal-hal baik tentang update putrinya untuk halayak umum ya, atau kepada awak media gitu. Dan mengenai viralnya video atau bocornya video viral tadi itu gitu ya, yang kita bahas tadi, itu intinya adalah semua hal baik itu akan datang dengan prosesnya masing-masing ya gitu, tanpa terkecuali dengan kehidupan Laura saat ini, dan itu pasti nggak mudah. Dan tentu Laura juga pasti butuh waktu ya untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan barunya yang lebih sehat pastinya. Yang jelas dan yang paling penting adalah Laura saat ini sudah ada di tangan yang tepat ya, yaitu asuhan orang tuanya yaitu Nikita Mirzani. Oke, itu sedikit updatean untuk hari ini ya, kondisi terbaru dari Laura. Walaupun dirinya masih mencari atau membela kekasihnya ya, karena memang ya nggak mudah ya untuk melupakan seseorang yang mungkin emang udah nyangkut banget lah di hatinya gitu. Yang jelas prosesnya emang harus dijalani dan semoga Laura bisa kuat menjalani ini semua ya. Dan untuk kasusnya si Fadel, untuk pemanggilan selanjutnya masih belum ada updatean. Yang jelas nanti ketika informasinya kurang atau lebih atau bahkan sudah dibilang cukup ya, nanti akan diupdate dari pihak kepolisian sendiri. Oke, semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.